warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Desa Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa. Untuk pertama kalinya, pelaksanaan pemutakhiran Indeks Desa dengan mengacu kepada Permen Desa Nomor 9 Tahun 2024 ini akan dilaksanakan dengan 3 tahapan. Jadi yang pertama adalah tahap perencanaan, kemudian yang kedua adalah pelaksanaan pendataan itu sendiri, dan yang ketiga kita akan melaksanakan pemantauan dan evaluasi. Ada mandat yang harus kita laksanakan bahwa bulan pendataan nanti itu secara serentak nanti akan dilakukan pada bulan Maret sampai dengan Juni. Pada tahun 2025 nanti ini, isu yang sudah dilakukan dan kemarin sudah dibahas dengan kementerian lembaga, tematiknya adalah berbicara terkait dengan ketahanan pangan, kemudian yang kedua kita harus swasembada pangan, kemudian yang berikutnya kita bicara terkait dengan energi, kemudian kita bicara terkait dengan desa pelopor, kemudian yang ketiga adalah bicara terkait dengan pengembangan ekonomi, dan lain sebagainya. Output dari penyusunan isu tersebut sebetulnya adalah bagian penyempurnaan dari kuesioner itu sendiri. Jadi kuesioner itu akan sudah semakin tersusun dengan rapi. Kemudian setelah tersusun kuesioner akan dilanjutkan terkait dengan pelatihan-pelatihan maupun sosialisasi maupun juga teknis-teknis lainnya yang sekiranya nanti diperlukan oleh desa itu sendiri. Jadi pada awal bulan Januari dan Februari kita akan bersama-sama nanti akan melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada desa-desa, khususnya terkait dengan penjelasan kuesioner dengan mengacu kepada 6 dimensi yang ada di Indeks Desa. Pertama adalah dimensi layanan dasar, kemudian yang kedua adalah dimensi sosial, kemudian yang ketiga adalah dimensi ekonomi, kemudian yang berikutnya adalah dimensi lingkungan, dan yang berikutnya lagi adalah dimensi aksesibilitas, maupun yang terakhir adalah dimensi tata kelola pemerintahan desa. Sekarang pada pelaksanaan Indeks Desa tahun 2025 ini, dimensi layanan dasar, kemudian yang kedua aksesibilitas maupun tata kelola menjadi pelengkap yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Indeks Desa. Teman-teman yang ada di desa secara langsung nanti dipimpin oleh Pak Kepala Desa akan menetapkan tim pendataan yang dilaksanakan di desa. Tim ini terdiri atas unsur dari pemerintah desa, kemudian yang kedua para pendamping kita, dan yang utama nanti juga melibatkan lembaga-lembaga desa itu sendiri. Tugas tim ini cukup berat, jadi yang pertama adalah mereka akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya menyangkut terkait dengan instrumen ataupun kuesioner-kuesioner yang ditanyakan yang terkait dengan pendataan itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah melakukan klarifikasi kepada masyarakat ataupun responden ataupun lembaga desa maupun responden-responden yang lainnya, khususnya yang memperkuat terkait dengan data-data yang diperlukan untuk isian data Indeks Desa ini. Dan yang terakhir adalah menyiapkan untuk kegiatan musyawarah di desa. Untuk domain pelaksanaan Indeks Desa pada tahun 2025 nanti, yang awalnya IDM Kemendesa.go.id, sekarang alamatnya sudah diganti menjadi ID Kemendesa.go.id. Kelanjutan dari proses pendataan sebetulnya diawali juga terkait dengan pembentukan tim. Jadi kalau tim di desa sebutannya adalah tim pendataan, nanti yang kedua adalah di level kecamatan juga akan dilakukan tim verifikasi validasi tingkat kecamatan. Kemudian yang ketiga adalah tim verifikasi validasi tingkat kabupaten. Dan yang berikutnya lagi adalah tim verifikasi dan validasi tingkat provinsi. Dan yang terakhir adalah tim pusat yang nanti akan merumuskan terhadap hasil pendataan itu sendiri. Untuk selanjutnya nanti kepala desa akan melaporkan hasil pendataan ini secara berjenjang, diawali nanti pelaporan kepada camat. Apa yang dilakukan di level kecamatan? Jadi Pak Camat nanti akan membentuk tim yang terdiri dari unsur kecamatan maupun juga dari pendamping yang ada di level kecamatan. Tugas dari tim kecamatan ini adalah melakukan verifikasi dan validasi terhadap kesesuaian ataupun anomali ataupun sebab-sebab yang lainnya.
Bahkan juga kekosongan dari data ini perlu dilakukan verifikasi dan validasi di level kecamatan. Tugas Pak Camat ini selesai manakala hasil verifikasi dan validasi ini sudah dilakukan proses kesepakatan bersama di level tim, yang nanti Pak Camat akan melaporkan hasil verifikasi dan validasi ini kepada tingkat kabupaten. Demikian juga seterusnya, kabupaten juga akan melakukan proses-proses verifikasi dan validasi atas pelaporan Pak Camat. Semua yang dilakukan proses-proses pelaporan ini semuanya terdokumentasi dengan baik, karena akan ada berita acara yang harus disiapkan maupun juga pelaporan yang harus dilakukan. Apa yang harus dilakukan ketika terjadi anomali data pada level tingkat kecamatan maupun juga kabupaten? Ketika terjadi permasalahan-permasalahan tersebut, ketika tim verifikasi dan validasi menjumpai adanya anomali data, diharapkan untuk dikembalikan lagi kepada sumber data sebelumnya, yaitu siapa adalah desa itu sendiri. Sehingga ketika ada rekomendasi terkait dengan perbaikan maupun juga kesesuaian maupun juga yang lainnya, tetap input dilakukan hanya di level pemerintah desa. Untuk selanjutnya nanti kabupaten akan melakukan proses verifikasi validasi ulang apa yang sudah dilakukan oleh kecamatan, dan hasil akhirnya adalah kabupaten juga akan melaporkan kepada tingkat provinsi. Demikian juga nanti seterusnya provinsi juga akan melakukan verifikasi ulang atas pelaporan-pelaporan yang sudah dilakukan oleh kabupaten, dan yang terakhir manakala provinsi sudah dianggap finally, provinsi juga akan melaporkan langsung kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal. Nah, disinilah nanti tim yang terbentuk dari pemerintah pusat yang terdiri atas kementerian lembaga seperti satu dari Kementerian Keuangan, kemudian yang kedua adalah dari Kementerian Dalam Negeri, kemudian yang berikutnya adalah Menko PMK, kemudian yang berikutnya lagi adalah dari Bappenas, kemudian yang terakhir adalah dari rekan-rekan dari BPS. Proses yang dilakukan pendataan tadi kami harapkan itu selesai maksimum adalah pada bulan Juni. Jadi pada tanggal 30 Juni 2025 adalah batas terakhir untuk semua pelaporan yang dilakukan oleh teman-teman provinsi. Ketika bulan Juli sudah dilaksanakan hasil pemanfaatan dari data itu sendiri, yang pertama pastinya desa-desa akan mendapatkan keputusan yang terbaru terkait dengan status kemajuan dari desa itu sendiri. Kami dari Panitia Pusat nanti pada bulan Juli ini juga akan melakukan diseminasi atas indeks desa itu sendiri. Kemudian yang kedua, untuk bulan berikutnya kami juga akan mendistribusikan terkait dengan regulasi hasil pemutakhiran data, khususnya kepada mitra-mitra dari kementerian lembaga yang menitipkan instrumen ataupun kuesioner yang ditempelkan pada indeks desa itu sendiri, maupun kami juga akan mendistribusikan terkait dengan hasil pendataan yang dilakukan secara sistematis bersama-sama dengan kementerian lembaga yang lainnya. Jadi itu yang kami lakukan pada bulan Agustus, sedangkan yang bulan untuk September kita akan melakukan evaluasi kembali atas pelaksanaan pendataan indeks desa di tahun 2025.